Pernahkah kamu merasa dunia terlalu cepat menghakimi sebelum sempat kamu menjelaskan? Di tengah viralnya berita tentang kehamilan di luar nikah, termasuk yang baru-baru ini ramai dibicarakan, kita dihadapkan pada realita yang menyayat. Kesalahan manusia disebarkan kemana-mana, tapi pintu taubat dari Allah justru sering dilupakan. Ini bukan tentang menghakimi, ini tentang membuka ruang refleksi, bahwa di balik berita viral, ada hati yang mungkin menyesal, dan Tuhan yang tak pernah menutup pintu ampunan. Mari kita bahas. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk belajar. Agar kita tak mudah menghakimi. Agar kita tahu bagaimana Islam mengatur, mengobati, dan merangkul bahkan yang paling jatuh sekalipun. Viralnya berita seperti ini, terlebih saat menyangkut public figure, selalu menjadi sorotan. Banyak yang mengecam, banyak yang mencibir. Tapi sangat sedikit yang berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana Islam memandang hal ini? Apa yang harus kita lakukan jika orang terdekat kita mengalami hal serupa? Zina, kehamilan di luar nikah, adalah hal yang jelas dilarang dalam Islam. Tapi di balik larangan itu, ada pelajaran besar. Islam bukan hanya agama yang melarang, tapi juga membimbing setelah jatuh. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." QS Al-Isra 32. Islam memandang zina sebagai dosa besar karena ia merusak tatanan keluarga, membawa dampak sosial, dan menyakiti hati banyak orang. Namun, penting dipahami, Islam memisahkan antara pelaku dosa dan dosa itu sendiri. Islam tidak pernah mematikan harapan bagi siapapun yang ingin kembali. Berapapun besar dosamu, jika kamu kembali padanya, Allah akan menyambutmu. Wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. QS Az-Zumar 53. Kita mungkin melihat kesalahan seseorang, tapi hanya Allah yang tahu tangisan taubat di malam hari. Dan seringkali orang yang pernah jatuh ketika ia sungguh-sungguh kembali menjadi jauh lebih kuat daripada yang tak pernah diuji. Bagaimana jika yang viral itu adalah adikmu, anakmu, atau teman dekatmu? Masihkah kamu melempar caci maki atau kamu peluk dan tuntun mereka kembali? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita yang berzina dan hamil. Wanita itu sendiri datang, meminta agar hukum Allah ditegakkan padanya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau tidak langsung menghukum. Beliau menyuruh wanita itu untuk melahirkan dulu, lalu menyusui anaknya. Hingga akhirnya, anak itu bisa dititipkan kepada orang lain. Apa maknanya? Islam bukan hanya soal hukum, tapi tentang hikmah, kesabaran, dan kasih sayang yang mendidik. Saat kesalahan orang dibuka, bukan berarti kita bebas ikut menamparnya dengan kata-kata. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat." Hatar Muslim. Kita tidak tahu, bisa jadi mereka yang sedang jatuh hari ini, besok akan berdiri lebih kokoh dari kita. Kehamilan di luar nikah bukan hanya salah satu dosa, tapi juga tanda bahwa kita harus lebih kuat mendidik dan menjaga lingkungan. Pergaulan bebas, lemahnya pendidikan agama, serta tekanan sosial menjadi faktor besar daripada sibuk mengutuk.
Mari kita bangun rumah yang dipenuhi kasih sayang, komunikasi terbuka, dan pembelajaran iman yang nyata. Hari ini, mungkin kita hanya jadi penonton dari kisah orang lain, tapi suatu saat, bisa jadi kita atau keluarga kita diuji dengan hal serupa. Bukan tugas kita untuk menjadi hakim. Tugas kita adalah menjadi teman yang membimbing, menasehati, dan mendoakan. Jangan takut kembali kepada Allah, dosa seburuk apapun takkan lebih besar dari rahmat-Nya. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, bagikan kepada mereka yang membutuhkan harapan, tinggalkan komentar. Apa yang membuatmu tetap percaya bahwa Allah masih mencintaimu? Dan jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena di sini kita tidak hanya berbicara, kita saling menguatkan. The Beauty of Islam, tempatmu pulang dengan damai.